Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Dengan judul Bermegah dalam Kesengsaraan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma, pasal 5, ayat 1-11. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, setiap kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mencelikkan mata hati kami, sehingga kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Roma, pasal 5, ayat 1-11. Sekali lagi, Roma 5, ayat 1-11. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anak-Nya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi percaya dan menghidupi firman-Nya. Haleluya, amin. Mari Sobat WB, saat kita membaca perlahan, kita juga merenungkan. Apa kata firman Tuhan kepada kita yang dibenarkan karena iman? Ayat 1 dan 2. Mengapa dikatakan kita bermegah juga dalam kesengsaraan? Ayat 3 dan 4. Bagaimana sikap dan respon kita sebagai orang yang diselamatkan? Ayat 5-11. Sobat WB, sudah selayaknya kita bersukacita karena hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Namun, sebagai orang percaya, kita pun tidak terlepas pada hal-hal yang terjadi sebagai realita kehidupan. Dan justru lewat hal-hal itulah kita menjadi semakin terlatih untuk terus bertumbuh mengenal Dia. Penderitaan
atau masalah bukan untuk dihindari, melainkan untuk kita hadapi. Mengapa Allah yang berdaulat mengizinkan orang percaya mengalami penderitaan dalam kehidupan? Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam kehidupan untuk membentuk karakter kita, agar kita tetap dan semakin berharap penuh kepadanya. Jemaat mula-mula juga mengalami kesengsaraan, dan pada masa itu Paulus mengajar orang percaya untuk bermegah dalam kesengsaraan bukan karena ia menyukainya, melainkan karena ini adalah kesempatan bagi Allah untuk membentuk karakter setiap orang percaya. Sebab dikatakan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, lalu tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tujuan Allah mengizinkan masalah adalah untuk membentuk karakter orang percaya, agar kita dapat terus bertumbuh dalam pengharapan dan iman sesuai dengan kehendak-Nya. Masalah apapun yang kau hadapi saat ini, Sobat WB, ingatlah bahwa ada Yesus yang menyertai kita dan engkau tidak menghadapinya seorang diri. Izinkanlah Allah untuk membentukmu melalui hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, sehingga hidupmu dapat berpadanan dengan standar Kristus dan firman-Nya. Kasih yang dicurahkannya melalui Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin membuat kita mengerti maksud dan kehendak-Nya. Sebelum membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang telah kita terima dan komitmen kita, mari kita datang kepada Tuhan memohon kekuatan-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan kami, bahwa penderitaan dan masalah tidak mungkin kami hindari. Tetapi kami percaya itu juga tidak kebetulan Kau izinkan. Semuanya Kau izinkan dalam kehidupan kami justru untuk membentuk karakter kami, supaya kami semakin kenal, semakin berharap kepadamu. Tolong kami Tuhan, seperti Rasul Paulus yang begitu kokoh dalam pengharapan dan imannya, yang begitu kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami seperti Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pergumulan dan ujian kehidupan Tuhan izinkan untuk kita terus berpengharapan penuh kepadanya.